Apa kabar? Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya mendapat keberuntungan dimanapun Anda berada, di tiap-tiap hari yang Anda lewati, dan yang akan Anda lewati. Amin. Jin ya. Jin sesuatu yang tersembunyi ya, sesuatu yang tersembunyi. Tetapi ada dikatakan bahwa jin memang bisa dilihat. Karena katanya 90% berupa ruh dan 10% daging. Begitu. Jin ini seperti kita ketahui ya, tercipta dari api. Api yang tanpa asap. Api yang sangat panas tanpa asap. Diciptakan pada hari Kamis. Kalau malaikat hari Rabu, kalau jin hari Kamis, kalau manusia hari Jumat, begitu. Katanya begitu. Dan bapaknya dari seluruh jin ini itu bernama Tarnus. Tarnus Abuljan, bapak jin. Bapak para jin. Tarnus ya. Katanya begitu. Dan jin ini bersuku-suku ya, bersuku-suku banyak gitu. Bersuku-suku banyak. Dan apakah jin menikah? Tentu saja, karena jin itu kan memiliki perasaan sama memiliki emosi. Dan dikatakan katanya tuh, jadi pernikahan jin itu seperti berbentuk spiral begitu. Seperti asap yang keluar dari tungku itu berbentuk spiral. Pernikahannya tuh, penyatuan nikahnya tuh. Dan jin ini makan dan minum sama sebagaimana manusia, hanya makanannya berbeda. Ya. Ada dikatakan dari sari-sari tulang begitu ya. Kemudian kotoran begitu. Jin, apabila dikatakan jin secara murni yang kita kenal, itu dikenal jin. Disebut jin. Itu maksud disebut jin tuh secara murni yang kita kenal. Yang lumrahnya. Yang begitu jin. Nah, begitu. Terkadang juga disebut arwah. Ketika jin ini memang mengganggu pemuda atau pemudi ya, atau anak-anak, makanya ada kan arwah gentayangan begitu. Kalimat jamak dari roh arwah itu ya, dari ruh. Kalimat jamak dari ruh bentuk tunggal, jamaknya untuk menunjukkan banyak sebut arwah. Dan terkadang jin juga disebut ada setan, itu yang memusuhi manusia. Disebutlah jin tersebut setan ketika jin tersebut memusuhi manusia. Dan disebut ifrit
ketika jin tersebut sakti, pertama sakti. Pertama sakti itu disebut ifrit, dan ifrit ini memang golongan bangsawan dari jin ya. Kadang disebut amar, itu ketika jin menghuni sesuatu tempat. Sehingga ketika kita ingin apa tuh, ada ya suka yang ingin misalkan diam di suatu tempat, maka kita seru di situ jin tersebut ya. Atau untuk menyuruh jin tersebut pergi, kan begitu ya, ada yang begitu kan. Jin ini memang ada yang terbang, ada yang tidak punya tempat tinggal, kesana kesini mengembara mungkin ya. Dan ada juga yang berbentuk seperti ular, singa, kucing. Kucing ketika satu warna ya, polos saja, hitam saja atau putih saja begitu. Atau 3 warna, kadang begitu. Dan kadang berwujud anjing ya. Anjing. Nah, anjing yang berwujud anjing juga ini kadang disebut hin ya. Yang berwujud anjing disebut hin. Dan katanya itu bangsa terendah dari jin, karena kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa tuh, katanya begitu. Jin ini kenapa saya ini bawa botol ya? Jadi apakah jin ini bisa memang dimasukin ke botol, dimasukin ke sini? Tapi kalau menurut yang saya ketahui, jin itu takutnya sama kuningan dan besi ya. Jin itu takut sama kuningan dan besi. Dan dulu mungkin jin itu dikurung dalam botol kuningan. Dalam botol kuningan. Dalam wadah kuningan. Apa ya, bisa disebut botol lah, pokoknya wadah yang ada tutupnya begitu. Yang terbuat dari kuningan atau tembaga. Nah, kalau terbuat dari plastik tidak tahu tuh terbuat dari plastik apa, mungkin saja jika mungkin diberi mantra pengikat ya, mantra pengikat di sini. Tapi memang harus yang ahlinya, karena saat membujuk jin tersebut, kita berdialog atau apa ya namanya tuh, merayu. Jadi kita mesti pandai-pandai merayu mungkin ya. Sebelum kita memasukkannya ke botol tuh mesti pandai-pandai merayu. Karena memang jika tersinggung jin ini memang bisa berakibat fatal ya. Bisa berakibat fatal. Jadi tidak sembarangan, memang mesti sama yang spesialis, oleh yang ahlinya. Dan begitu pula yang menulis misalkan mantra pengikat jin. Tetapi dari bahan tidak tahu masalah. Kalau dari plastik, kalau dari kuningan mungkin memang ada kisah-kisah mungkin ya. Dulunya tuh
Entah kenapa tuh, jadi jin itu takut sama kuningan atau besi. Apakah itu karena dari bahan ataukah memang trauma? Jadi dikatakan begitu katanya, takut sama kuningan dan besi. Tidak sama plastik. Tapi mungkin ketika plastik ini dimantrai, mungkin bisa saja terjadi, dan yang membujuknya mungkin yang sudah kenal dekat dengan jin dan memang sudah ahlinya, sudah tidak canggung berbicara, berdialog dengan bangsa jin, sudah mengenal seluk-beluknya dari bangsa jin. Mungkin bisa saja terjadi ya, mungkin bisa saja. Mungkin bisa saja terjadi. Tetapi mungkin sekarang sudah jarang, tetapi bisa saja ada. Bisa saja ada orang yang ahli memasukkan jin ke dalam botol kaca atau botol plastik. Nah, tidak tahu tuh. Apakah bisa ya masuk ke dalam botol plastik atau ke dalam botol kaca. Dan memang jin ini ya memang wujudnya halus. Halus bukan berarti tidak bisa dilihat, tetapi bisa saja dilihat. Tetapi wujud jin yang sebenar aslinya tuh memang kita tidak tahu. Kita tidak tahu wujud jin yang sebenar-benarnya tuh memang sulit kita untuk mengetahuinya. Tetapi memang jin ini bisa berubah wujud. Bisa berubah wujud ya. Mungkin bisa berubah wujud sebagai binatang atau sebagai manusia atau berupa angin, kan begitu ya. Dan untuk berubah wujud juga di kalangan jin memang untuk sebagian jin mesti belajar, kayaknya begitu, mesti belajar ke ada mungkin di kalangan jin tuh yang ahli dalam sihir mengubah. Mungkin harus belajar ya bangsa jin juga untuk bisa mengubah dirinya. Begitu yang saya ketahui ya. Jin ini memang menempati berbagai tempat seperti bangunan-bangunan yang rubuh atau berbagai tempat-tempat yang angker, bebatuan, lembah, hutan, mata air ya, rumah-rumah yang kosong, kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mungkin secara tidak sengaja memasuki suatu tempat tersebut yang memang tempat tersebut ada jinnya, mungkin kita jika tidak memiliki adab saat memasuki tempat tersebut, bisa terjadi jin tersebut akan mengganggu kita. Dan gangguan ini mungkin mengarah kepada fisik atau kepada mental. Karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Ketika pulang dari curug mungkin. Curug itu air yang mengalir ya dari atas ke bawah gitu. Itu curug ya. Tiba-tiba kesurupan pas pulangnya. Jadi kalau ada bahasa tuh di kita tuh ada namanya sompral. Nah, makanya jangan sompral ya ketika memasuki tempat-tempat tertentu. Karena itu bisa memang berakibat fatal. Berakibat fatal ya. Bahkan mungkin sampai kematian yang tidak disadari.
Karena dari situ mungkin ketika kita mengganggu jin tersebut atau secara tidak sengaja kita tanpa adab, makanya belajar adab tuh memang harus dari kini ya, harus dari sekarang ya, tidak kepada yang lahir saja mungkin ya, kepada yang gaib juga, yang tidak terlihat mungkin perlu ya. Mungkin begitu yang saya ketahui. Ada juga pohon-pohon yang disukai oleh jin, ada juga ya berbagai tempat yang disukai oleh jin. Seperti pohon bidara kan disukai oleh jin tuh, katanya begitu, dan pohon-pohon lainnya ya ada. Dan ada juga buah yang ditakuti oleh jin, yaitu buah lemon ya, utruj. Lemon tuh memang jin itu takut, katanya begitu, sama buah lemon yang jeruk itu ya, jeruk lemon. Makanya mungkin ular juga takut ya sama batang lemon tuh, mungkin karena wanginya atau apanya ya. Nah begitu sedikit ya. Nah kembali kita ke apakah jin bisa masuk ke botol plastik atau botol kaca, itu kita tidak tahu ya. Mungkin oleh ahlinya bisa, mungkin ya, oleh ahlinya. Mungkin Anda bisa sedikit menangkap. Bisa sedikit menangkap. Gitu, semoga Anda semua tetap sehat, semangat, kuat, mendapat keberuntungan dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Amin. Motivasinya jaga kesehatan ya.